Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official karena akan memberikan informasi seputar P3K atau CASN ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sedang berharap hari ini untuk kelulusan di beberapa daerah mungkin belum muncul informasi kelulusan seleksi kompetensi teknis ya. Ada juga mungkin di beberapa sudah dilaksanakan pengumuman, dan selamat untuk Bapak Ibu yang telah lulus menjadi ASN di tahun 2023 dan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk tahap pemberkasan atau pengisian DRH. Nah, mungkin sedikit informasi untuk P3K Guru setelah disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani bahwa pengumuman mengalami kemunduran karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah eh, penyaringan informasi atau penambahan seleksi teknis tambahan ya yang dilaksanakan di beberapa daerah. Hal tersebut sangat mempengaruhi dan pengumuman kelulusan menjadi sedikit agak lama ya. Nah, langsung saja informasinya. Di sini ada beberapa informasi yang telah disampaikan dari beberapa daerah ya mengenai kelulusan. Salah satunya di silakan Bapak. Ya, selamat buat calon peserta ya atau kalian yang lulus untuk CASN di Bukit Tinggi ya. Di sini sudah terlihat ada banyak sekali yang lulus ya dengan kategori dengan keterangan P, L2, kemudian ya ada juga PR1 dan PR2. Nah, itulah informasi dari seleksi nasional pengadaan CASN tahun 2023 di pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Baik, selanjutnya ada juga informasi pengumuman mengenai penyampaian hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023 ya. Seperti yang diketahui di sini terlihat bahwa untuk P keterangannya adalah peserta memenuhi nilai ambang batas yaitu untuk kategori umum. Sedangkan untuk PR1, PR2 merupakan peserta XTHK2 dan jenis kebutuhan khusus. Di sini juga sama ya untuk PR2 non ASN pada jenis kebutuhan khusus. L adalah peserta yang lulus, kemudian L2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Sementara untuk L3, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi ya. Kemudian TL tidak lulus. Nah, kita melihat banyak sekali di sini yang sudah dinyatakan lulus ya untuk tenaga promosi kesehatan ilmu perilaku ya, yaitu tenaga kesehatan. Sementara selanjutnya ya hasil kelulusan akhir seleksi calon P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan dan teknis di pemerintahan Kabupaten Natuna. Selamat untuk Bapak Ibu yang telah diterima, dan di sini sudah nampak sekali ya nilai, kemudian keterangan lulus ya dan jenis formasi. Di sini ada PR2 garis miring L ya. Kemudian kita terlihat jelas ya dan simpel sekali untuk siapa saja yang lulus. Di sini ada beberapa formasi yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Natuna, dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang telah lulus seleksi kompetensi P3K di tahun 2023 dan nanti akan lanjut untuk melakukan pemberkasan. Dan kita lanjut informasi selanjutnya dari Nah, di sini adalah rekapitulasi hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari ya. Selamat untuk Bapak Ibu yang berada di daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari ya. Ada beberapa formasi juga di sini yang terlihat bahwa Bapak Ibu diterima menjadi ASN dan langsung pemberkasan ya. Nanti silakan cek
langsung di akun SSCSN untuk melakukan pengisian DRH ya. Kemudian selanjutnya dari hasil seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 ya. Selamat untuk Bapak Ibu yang diterima di Kemendagri ya. Di sini ada beberapa formasi ya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kemendagri ya. Bapak Ibu bisa melihat ini sini jabatan dan penempatannya dan siapa saja yang diterima di formasi ini. Baik, selanjutnya dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda ya. Selamat untuk Bapak Ibu yang telah diterima atau Bapak Ibu melanjutkan di seleksi tahap selanjutnya nanti untuk pengisian DRH ya. Ya, bukan seleksi artinya melengkapi dokumen ya. Di sini ada beberapa formasi yang dicantumkan ya. Salah satunya adalah tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ya. Di sini ada nampak untuk keterangan kategori umum dan dinyatakan lulus ya. Kemudian yang P belum mendapatkan formasi ya. Ini untuk kategori umum. Kemudian kategori khusus juga di sini diketahui bahwa untuk PR2 merupakan tenaga non ASN yang sudah mengabdi 3 tahun atau lebih ya, dan dinyatakan lulus juga. Baik, selamat untuk Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada hasil akhir seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional teknis di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023 ya. Nah, selamat untuk Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus ya. Mungkin di beberapa instansi melakukan pengumuman untuk hasil seleksi berdasarkan keterangan BKN. Ada juga yang diumumkan langsung oleh BKPSDM masing-masing. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu cek langsung ke akun BKPSDM masing-masing. Barangkali hingga saat ini sudah dibuka kembali ya untuk beberapa daerah yang mungkin belum atau mengalami keterlambatan informasi ya pengumuman hasilnya. Dan kita akan lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, di sini mungkin rekapitulasi untuk pemerintahan Kabupaten Banjar ya, untuk siapa saja yang diterima di instansi tenaga promosi di kesehatan aluh-aluh ya. Bapak Ibu bisa lihat untuk Kabupaten Banjar. Nah, ini juga ada informasi untuk pemerintahan Kota Samarinda. Jadi Bapak Ibu selamat untuk di beberapa daerah yang telah mengumumkan hasil seleksi kompetensi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berada dalam kelancaran untuk kelengkapan dokumen selanjutnya ya untuk persyaratan pengisian DRH dan dinyatakan lulus sebagai ASN di tahun 2023. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah informasi dari yang kami dapatkan dari beberapa media sosial ya. Mudah-mudahan apabila nanti ada informasi tambahan akan disampaikan kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.